Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Rahmadani. Saya dari kelas 11K, absen 33, ingin menceritakan tentang Sunan Kudus. Nah, sebelum kita masuk ke asal muasal Sunan Kudus, kita harus tahu tanggal lahirnya beliau. Nah, tanggal lahir beliau adalah 9 September tahun 1400 Masehi, dan sayangnya beliau meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 150 Masehi. Nah, sebelum itu kita masuk ke asal-usulnya Sunan Kudus. Jafar Siddiq atau yang akrabnya dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utama Haji alias Sunan Ngudung di Jipang, Panolang, letaknya di sebelah utara kota Ballaran, dengan Syarifah Dewi Ratih bin Sunan Bonang. Di dalam Badat Tanah Jawa disebut bahwa Raden Utama Haji, yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus, pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau disebut Adipati Terung yang dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Ngudung gugur sayangnya, sehingga kedudukannya sebagai Senopati harus diserahkan kepada putranya, yaitu Sunan Kudus. Nah, selain itu, ibunya Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Nah, dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga sila-sila pun mengikuti Sunan Bonang, yakin masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita harus tahu cara Sunan Kudus berdakwah. Nah, 1. Sunan Kudus berdakwah dengan strategi melalui pendekatan massa. Kedua, melakukan pendekatan berdasar kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Yang keempat, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dengan memasukkan nilai ajaran Islam. Yang kelima, menghindari konferensi atau secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Nah, bagaimana Sunan Kudus melakukan pendekatannya? 1. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara fleksibel, dengan mengambil hati masyarakat non-Islam, dengan melakukan pendekatan budayaan dengan Islam. Nah, sehingga agama Islam mampu diterima baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukannya tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Nah, berikut ini adalah kebudayaan yang telah dilakukan Sunan Bonang. Yang pertama, dilarang menyembelih sapi. Nah, hal ini Sunan Kudus lakukan untuk bentuk menghargai apapun yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci, sehingga dilarang untuk disembelih. Nah, selain itu, Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi, namun menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau penyembahan leluhur, sehingga tempat untuk mengundang azan. Nah, yang kedua, membuat padasan, yaitu tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha, di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 dan sangka marga. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan acara, yaitu seperti kepala kebo gemerang di atas pancuran tersebut, sehingga masyarakat non-muslim
pada berdatangan. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan selamatan Minto. Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau Minto yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai agama ke dalamnya. Dengan setiap rangkaian acara, misalnya mengubahkan permohonan doa kepada Dewi menjadi kepada Allah, yang berharap anak tampan seperti Arjuna atau cantik seperti Dewi Rati dirubah menjadi tampan seperti Nabi Yusuf dan cantiknya seperti Maria, ibu Nabi Isa. Dan kemudian menjadi acara tersebut sebagai momen sedekah dan berbagi makanan atau seperti minuman dan berbagi rezeki kepada anak yang miskin. Nah, melalui sejumlah pendekatan itu, Sunan Bodas akhirnya berhasil. Melalui sejumlah pendekatan tersebut, akhirnya Sunan Bonang berhasil mencuri perhatian dan hati dari masyarakat Tanah Jawa dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yaitu tidak melakukan kekerasan. Yang kedua, mengganti doa sebagai acara selamatan dan mengganti candi seperti menara untuk mengundang azan, sehingga masyarakat setempat akhirnya berhasil dan banyak yang ikut ajaran Islam. Dan itu kesimpulan dari Sunan Kudus. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.